Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan dari penyelesaian 10 soal yang telah saya kerjakan. Soal pertama yaitu sebuah sepeda motor dari keadaan diam kemudian bergerak sehingga setelah 25 sekon kelajuannya menjadi 72 km per jam. Maka percepatan sepeda motor itu adalah, jawabannya adalah C, 0,80 meter per sekon pangkat 2. Rumus percepatannya adalah sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T. Kita ubah dulu 72 km per jam ke meter per sekon. 72 dikali 1000 dibagi 3600 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian A sama dengan 20 dikurang 0 dibagi 25 sama dengan 0,80 meter per sekon pangkat 2. Alasannya karena sepeda motor mulai dari diam lalu kecepatannya naik jadi 20 meter per sekon dalam 25 detik. Itu artinya setiap detik kecepatannya bertambah 0,80 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 0,80 meter per sekon pangkat 2. Soal yang kedua adalah saat sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka, dan jawabannya adalah D, percepatan benda sama dengan 0. Karena percepatan hanya terjadi jika kecepatan berubah baik makin cepat atau makin lambat. Kalau kecepatan tetap artinya tidak ada perubahan kecepatan. Karena percepatan adalah perubahan kecepatan per waktu. Kalau tidak ada perubahan maka hasilnya 0. Soal yang ketiga yaitu sebuah mobil bergerak dengan kelajuan rata-rata 80 km per jam selama 60 menit. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah, jawabannya adalah C, 80 km. Rumus jaraknya adalah S sama dengan V dikali T. S sama dengan 80 dikali 1 sama dengan 80 km. Karena dalam waktu 1 jam, mobil dengan kecepatan 80 km per jam pasti menempuh jarak sejauh 80 km. Soal keempat, yaitu yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah, jawabannya B, benda jatuh. Karena benda jatuh bergerak lurus ke bawah dan kecepatannya bertambah teratur setiap detik akibat gravitasi bumi. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi kecepatannya berubah tapi perubahannya tetap setiap detik. Soal yang kelima, Budi berlari dengan kelajuan 6 meter per sekon. Berapa selang waktu yang dibutuhkan Budi untuk berlari sejauh 1,5 km? Jawabannya D, 250 sekon. Kita ubah dulu jaraknya jadi 1500 meter. Lalu pakai rumus T sama dengan S dibagi V. Jadi 1500 dibagi 6 hasilnya 250 detik. Artinya Budi butuh waktu 250 sekon untuk menempuh jarak itu. Soal yang keenam, jarum speedometer pada sebuah mobil menunjukkan angka 60. Berarti jawabannya B, kecepatan mobil 60 km per jam. Karena speedometer menunjukkan besarnya kecepatan sesaat mobil. Jadi angka 60 artinya mobil sedang melaju secepat 60 km tiap jam. Soal yang ketujuh, seseorang berlari selama 10 sekon. Posisinya berubah dari 30 m menjadi 50 m. Kecepatan rata-rata orang berlari tersebut adalah, jawabannya A, 2 meter per sekon. Penjelasannya karena kecepatan rata-rata sama dengan perubahan posisi dibagi waktu. 50 dikurang 30 dibagi 10 sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi orang itu berlari dengan kecepatan rata-rata 2 meter per sekon. Soal yang ke-8, sebuah benda yang sedang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon mengalami percepatan tetap selama 5 sekon sampai mencapai kecepatan akhir 50 meter per sekon. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah, jawabannya B, 4 meter per sekon pangkat 2. Penjelasannya, gunakan rumus A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T. Kemudian 50 dikurang 30
dibagi 5 sama dengan 20, dibagi 5 sama dengan 4. Artinya, setiap detik kecepatan benda bertambah 4 meter per sekon. Jadi, percepatannya 4 meter per sekon pangkat 2. Soal yang ke-9, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jarak yang ditempuh benda selama 10 sekon adalah, jawabannya A, 100 meter. Penjelasannya, kita ubah dulu kecepatan ke meter per sekon. 36 km per jam sama dengan 36 dikali 1000 per 3600 sama dengan 10 meter per sekon. Lalu kita pakai rumus S sama dengan V dikali T. S sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi benda menempuh jarak 100 meter dalam 10 detik. Karena kecepatan 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Dan dalam 1 detik benda menempuh 10 meter. Jadi dalam 10 detik jaraknya 10 kali 10 sama dengan 100 meter. Soal yang terakhir yaitu suatu benda dikatakan bergerak apabila, jawabannya B, kedudukan benda berubah terhadap benda lain. Karena gerak terjadi jika posisi suatu benda tidak sama lagi dibandingkan dengan benda acuan. Contohnya, mobil dikatakan bergerak karena posisinya berubah terhadap pohon di pinggir jalan. Sekian penjelasan dari penyelesaian 10 soal yang telah saya kerjakan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.